Halo sahabat siapa saja, bertepatan dengan jam tidur pagi siang malam yang pas buat dengerin dongeng. Kali ini BC akan ceritain sebuah film yang cocok buat kalian yang memang lagi malas baca subtitle, apalagi posisi udah nyender enak tapi pengen nonton ya. Film kali ini berjudul Rampage, yang dirilis pada tahun 2018, yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan sahabat gorilanya Babang George. Buat kalian yang suka main game di zaman batu, mungkin udah familiar dengan film ini. Karena memang film ini mengadaptasi dari game lawas tersebut. Film ini bersinopsis dari Dwayne Johnson yang berperan sebagai Davis Okai. Ia adalah seorang ahli primatologi yang merawat seekor gorila, yang ia beri nama Babang George. George adalah seekor gorila cerdas dan punya semacam ikatan batin dengan Davis yang menyayangi dan merawatnya dari kecil. Sayangnya, George terkena infeksi dari eksperimen misterius yang membuat sang gorila menjadi berukuran raksasa dan ganas mengerikan. George! Stop! George! Bukan cuma George saja, seekor serigala berbulu domba dan buaya darat pun ikut terinfeksi. Ketiga ekor binatang yang menjadi ganas itu pun berkeliaran dan mengancam kehidupan penduduk kota termasuk Jakarta. Nah, berhasilkah Davis menyelamatkan kota dan sahabat gorilanya itu? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita di dalam sebuah kulkas ruang angkasa penelitian, dan kekacauannya mengakibatkan semua krunya ngeplay terkapar. Ia berusaha menyelamatkan diri dari seekor binatang yang sepertinya terinfeksi dengan penelitian gagalnya, sehingga menjadi ganas dan kasar. Namun, ketika ia berhasil selamat dari maut tersebut bersama hasil penelitiannya, malah kapsul darurat itu bocor dan meledak yang mengakibatkan hasil penelitiannya jatuh ke bumi. Scene pun berpindah pada Davis yang sedang menemui kawan gorilanya bersama teman primatologinya. Di sini diperlihatkan betapa kuatnya ikatan batin Davis dengan Babang George-nya itu. Memang pantas diakui ya, kecerdasan George berbeda dengan gorila pada umumnya, termasuk selera humornya yang tinggi. Haha, brengsek memang gorila satu ini. Namun di suatu malam gelap gulita, jatuhan benda berisi penelitian yang sebelumnya terhempas ke bumi itu berjatuhan. George yang saat itu sedang menunggu bintang jatuh pun malah menghampiri dan terkena gas radiasi benda misterius tersebut yang mengakibatkan ia terinfeksi. Termasuk seekor serigala dan buaya darat. Infeksi yang mulai bereaksi membuat George menunjukkan keanehan dan mengalami semburan kedewasaan. Dengan dibantu oleh ahli genetik cantik yang bernama Dr. Kate Cadwell, Davis mulai berusaha mengungkap dalang dari eksperimen gagal tersebut. Diketahui eksperimen gagal tersebut dibiayai oleh sebuah perusahaan di mana dipimpin oleh kakak beradik antagonis Bin Antangin JRG. Mereka berusaha mencari sisa-sisa hasil eksperimen itu, yang diketahui terjatuh di beberapa tempat. Dengan mengerahkan pasukan militer bayaran.
namun malah dijadikan sarapan sang serigala yang telah menjadi besar dan ganas. Serigala dengan mode sulong dilawan. George yang mulai kehilangan kesadarannya mengamuk setelah akhirnya ditangkap oleh tentara militer yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Harvey Rush. Davis yang tak terima mencoba menahan mereka tetapi malah ikut ditangkap bersama teman dokternya. Mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam pesawat dengan George terkurung dan Davis terikat. Cerita semakin seru setelah si dua kakak beradik antangin JRG kurang kerjaan itu memasang sebuah gelombang radio frekuensi kecil di pusat kota. Tujuan mereka adalah merebut kembali hasil DNA George di tangan Harvey Russell. Harvey Russell. Apalah itu. Terserah. Yang mengakibatkan 3 hewan ganas yang sedang asik mengacaukan kota dimanapun berada terkhususon untuk datang ke pusat pemancar tersebut. Nah loh, gimana nasib Davis di pesawat dengan keadaan George bakalan ngamuk setelah mendengar sinyal pemancar itu? Sebagai seorang detektif, tak lengkap jika Russell tidak mengidentifikasi data Davis dan Dr. Kate. Ia berhasil mengungkap bahwa Davis adalah mantan tentara pasukan khusus militer. Dan terungkap pula Dr. Kate sebagai mantan anggota perusahaan yang menciptakan eksperimen tersebut, yang mengaku sebagai ahli genetik kepada Davis. George yang terkurung di dalam pesawat di atas ketinggian rata-rata seketika mengamuk dan mengobrak-abrik isi pesawat setelah mendengar sinyal pemancar dari pusat kota. Karena di luar kesadarannya, Davis pun ikut diamuk oleh si babang George yang udah masang mode sulongnya itu. Insiden tersebut mengakibatkan Russell yang apes terkena hajaran babang George dan dilempar hingga ia jatuh pingsan. Meskipun malaikat penjabut nyawa masih merasa ogah nyebut nyawanya ya. Haha. Kena batunya juga dia. Dengan jiwa malaikatnya, Davis tak tega membiarkan Russell di pesawat dengan keadaan pingsan dan berhasil selamat. Dengan dibantu Russell yang akhirnya berpihak pada Davis, mereka menemui kolonel pasukan militer untuk membantu dan menyusun strategi. Namun, usahanya itu malah membuat Davis dan Dr. Kate ditahan atas tuduhan terlibat dalam eksperimen itu. Keahlian Davis sebagai mantan pasukan khusus tentunya bukan hal sulit untuk melarikan diri ya. Apalagi dengan badannya itu, otot kawat tulang besi tentunya. Pusat kota udah kayak dijadiin taman bermain mereka ya. Haha. Di tengah usahanya berjuang menyelamatkan kota, Davis berhasil memberikan obat penawar pada George yang ia curi dari perusahaan tempat di mana penelitian itu dilakukan, yang membuat George sadar dan kembali mengenali Davis. Barulah mereka berjuang bersama menyelamatkan kota dan menghajar 2 makhluk gada akhlak itu.
Walaupun dengan muka bonyok, badan ringsek, perut keroncongan, mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan seisi kota dan persahabatannya. Jika kalian penasaran dengan filmnya, Mimin udah lemparin linknya di deskripsi guys. Tetapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Jika sudah, terima kasih.